Warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, di sini saya akan memaparkan materi dengan mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Kami dari kelompok 5 mengambil materi mengenai pemahaman tentang konsep dan pengembangan tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar. Yang mana anggota dari kelompok 5 yang pertama ada saya sendiri yaitu Nurlaili Zatin dan juga teman saya Muhammad Ilham. Rumusan masalah dari materi kami yang pertama ada pengertian pengembangan kurikulum Merdeka Belajar, yang kedua ada konsep tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar, dan yang ketiga pengembangan tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Baik, masuki materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan kegiatan menghasilkan kurikulum yang bersifat konseptual daripada material. Maksudnya dalam kurikulum di sini pengembangannya lebih terkonsep secara tersusun daripada hanya material atau berisi dengan materi-materi saja, yang meliputi adanya penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. Kurikulum Merdeka Belajar dapat dijadikan sebagai pendorong bagi guru dan siswa untuk berpikir kreatif dan mandiri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, guru memiliki kebebasan dalam memberikan metode pembelajaran kepada muridnya, menyesuaikan bagaimana murid dapat menerima ilmu dari guru dengan mudah. Jadi, guru dan siswa dapat berpikir lebih kreatif dan juga dapat mandiri agar mendapatkan hasil kualitas pembelajaran yang baik. Selanjutnya yaitu konsep tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, konsep dan pengembangan tujuan pembelajaran memiliki peran yang sangat penting. Karena tujuan pembelajaran merupakan deskripsi atau pemaparan penjelasan pencapaian mengenai yang terdapat 3 aspek kompetensi. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan dan sikap yang diperoleh murid dalam suatu atau lebih kegiatan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ini yaitu 3 aspek kompetensi tadi. Yang pertama pengetahuan itu bagaimana siswa itu dapat menerima ilmu-ilmu atau pengetahuan yang mudah dari guru yang mengajarkan. Lalu juga memiliki keterampilan yang mana minat bakat dari siswa tersebut dapat dikembangkan, dapat lebih diterampilkan agar siswa tersebut bisa dapat apa yang telah diberikan oleh guru tersebut. Juga yang terakhir ada sikap, yang mana dalam tujuan pembelajaran dari kurikulum Merdeka Belajar siswa dapat memiliki sikap yang baik, sikap yang akhlakul karimah dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran itu juga merupakan inti dari proses pendidikan dan dalam kurikulum. Ada beberapa prinsip atau komponen-komponen utama yang mendasari pengembangan tujuan pembelajaran itu, yaitu kompetensi, lingkup materi, keterukuran, relevansi, keterpaduan, dan fleksibilitas. Baik, yang pertama, dalam komponen utama tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar, ada kompetensi. Komponen kompetensi merupakan komponen tujuan pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang perlu didemonstrasikan oleh murid untuk menunjukkan dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, dari kompetensi kita mengetahui bahwa murid itu telah mendapatkan apa yang telah guru sampaikan, yaitu dari materi-materi atau ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh guru tersebut, murid dapat mengambil ilmunya, dapat
menggunakan ilmu-ilmu yang didapatkannya, dan itu dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran sehari-hari murid di dalam kelas dengan menunjukkan bahwa dirinya tuh telah berhasil mencapai apa yang telah didapatkannya selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua, yaitu lingkup materi. Komponen lingkup materi merupakan komponen tujuan pembelajaran yang terkait dengan konten dan sikap utama yang perlu dipahami pada suatu unit pembelajaran. Dalam komponen tujuan pembelajaran lingkup materi ini, yaitu terkait dengan suatu konten dan konsep utama. Bagaimana materi-materi atau lingkup dari materi pembelajaran itu mudah dan dapat dipahami dari anak murid tersebut. Komponen utama tujuan pembelajaran yang ketiga adalah keterukuran, di mana tujuan pembelajaran harus dapat diukur sehingga kemajuan siswa dapat dinilai dengan jelas. Ini memungkinkan guru dan siswa untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu yang keempat, relevansi. Tujuan pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan dan konteks siswa. Mereka harus mempertimbangkan perkembangan peserta didik di dunia nyata. Selanjutnya, komponen utama tujuan pembelajaran yang kelima adalah keterpaduan. Tujuan pembelajaran harus saling terkait dan memadukan berbagai aspek pendidikan seperti kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dan yang keenam, fleksibilitas, di mana kurikulum Merdeka Belajar memberikan fleksibilitas dalam pengembangan tujuan pembelajaran. Tujuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga minat dari si siswa tadi. Itu untuk komponen utama tujuan pembelajaran. Lalu materi selanjutnya tentang pengembangan tujuan pembelajaran. Jika capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir suatu fase, maka alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Maksudnya, dalam mencapai sebuah capaian pembelajaran, ATP atau alur tujuan pembelajaran harus dirangkai secara sistematis dan logis agar capaian pembelajaran dalam suatu fase itu bisa tercapai sesuai dengan keinginan baik itu dari si guru maupun dari muridnya sendiri. Di mana hal ini mencakup 4 poin. Poin pertama, alur tujuan pembelajaran menjadi panduan guru dan juga murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Yang kedua, setiap poin dalam alur tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, guru dapat menyusun alur tujuan pembelajaran masing-masing menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan anak-anak di kelas yang diampu. Dan yang keempat, pemerintah menyediakan beberapa contoh alur tujuan pembelajaran yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi dan membuat panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Jadi dapat disimpulkan mengenai pengembangan tujuan pembelajaran ini, yaitu capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran adalah sebuah capaian yang ditujukan bagi guru agar si murid bisa mencapai capaian pembelajaran tadi. Maka guru memerlukan yang namanya alur tujuan pembelajaran, di mana alur tujuan pembelajaran ini disusun sedemikian rupa agar dalam mencapai capaian pembelajaran bisa berhasil atau minimal bisa membesarkan kemungkinan keberhasilannya.
Lalu materi selanjutnya tentang tujuan kurikulum merdeka. Di mana tujuan kurikulum merdeka ini mencakup 8 poin. Poin yang pertama, alokasi dan manfaat waktu mengajar lebih tepat. Jadi tujuan kurikulum merdeka ini bisa mengalokasikan dan memanfaatkan waktu mengajar yang lebih tepat. Yang kedua, inti dari pembahasan dapat seimbang. Yang ketiga, pendidik dapat memutuskan seberapa banyak materi yang dapat disampaikan. Yang keempat, pendidik dapat menentukan urutan mata pelajaran. Yang kelima, pendidik dapat dengan mudah mengidentifikasi strategi pembelajaran yang tepat. Yang keenam, pendidik dapat dengan mudah dan akurat menyiapkan berbagai peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembelajaran dan memiliki waktu yang cukup juga. Yang ketujuh, pendidik lebih mudah mengukur kesuksesan belajar peserta didik. Dan yang kedelapan, pendidik dapat memastikan bahwa capaian pembelajaran lebih baik. Sehingga dari pemaparan yang sudah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengembangan tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar melibatkan kolaborasi antara guru, siswa, dan stakeholder lainnya, di mana guru perlu memahami kebutuhan siswa, mempertimbangkan kemampuan mereka, dan juga merumuskan tujuan yang memadai. Selain itu, siswa juga memiliki peran dalam merumuskan tujuan pembelajaran mereka sendiri, sehingga mereka lebih terlibat dalam proses belajar. Penting untuk mencatat penting untuk mencatat bahwa kurikulum Merdeka Belajar mendorong pendekatan berbasis proyek, di mana tujuan pembelajaran dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan proyek-proyek konkret yang akan dikerjakan oleh si siswa tadi, sehingga pembelajaran lebih terkait dengan konteks kehidupan nyata. Tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu juga seharusnya mendukung visi pendidikan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan pribadi siswa, sehingga mereka dapat menjadi individu yang mandiri dan juga berdaya. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Secara khilaf mohon maaf. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.